Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Aston Villa versus Burnley juga ditunda karena COVID-19. Laga Aston Villa versus Burnley dipastikan ditunda. Keputusan ini diambil usai adanya peningkatan kasus COVID-19 di dalam skuad asuhan Steven Gerrard. Penundaan laga diumumkan pada Sabtu 18 Desember 2021 pukul 12.40 waktu Birmingham, kurang dari 3 jam sebelum kick-off pertandingan. Meski begitu, Aston Villa tak menyebut berapa jumlah orang di dalam skuad yang terinfeksi. Nama-nama juga dirahasiakan. Leeds United versus Arsenal, The Gunners sikat The Whites 4-1. Pada pertandingan di Elland Road, Arsenal sudah memimpin 3-0 di babak pertama lewat sepasang gol Gabriel Martinelli di menit ke-16. Serta di menit ke-28. Dan Bukayo Saka di menit ke-42. Pada babak kedua, Leeds sempat memangkas skor lewat penalti Rafinha di menit ke-75. Namun, Emil Smith-Rowe kembali menjauhkan keunggulan Arsenal berkat golnya di menit ke-84. Tambahan 3 poin ini membuat Arsenal kukuh di 4 besar dengan 32 poin dari 18 laga. Sementara itu, Leeds United terjerembab di urutan ke-16 klasemen dengan 16 poin. Atlanta versus Roma, Serigala Ibu Kota terkam Bladea 4-1. Atlanta menjamu Roma di Gewiss Stadium. Tim tamu mampu unggul cepat di menit pertama lewat Tammy Abraham. Still there. Tammy Abraham deflected. It's in. Memasuki menit ke-27, Roma menambah keunggulan berkat gol Nicolo Zaniolo. It's been so long without a goal. And the way. Tuan rumah memperkecil kedudukan sebelum babak pertama usai lewat gol bunuh diri Brian Cristante. Muriel saw the space, deflected. And Patricio. Memasuki babak kedua, Roma mampu menambah 2 gol berkat aksi Chris Smalling di menit ke-72. In from there too, what a shape! And Smalling. Dan gol kedua Abraham di menit ke-82. To Abraham. And it's all about. Skor 1-4 untuk kemenangan tim tamu menghiasi laga. Tambahan 3 angka membuat pasukan Jose Mourinho naik ke urutan kelima dengan 31 poin. Sementara Atlanta tertahan di posisi ketiga, mereka mengumpulkan 37 poin, tertinggal 2 angka dari AC Milan di posisi kedua. Bologna versus Juventus, sinyonya tua menang 2-0. Juventus bertandang ke markas Bologna. Tim tamu langsung mengambil inisiatif menyerang. Hasilnya, mereka sudah mampu mencetak gol ketika laga baru berjalan 5 menit lewat aksi Alvaro Morata. Bernardeschi through the legs, Morata. Juve mampu menggandakan keunggulan di menit ke-69 lewat aksi Juan Cuadrado. Second goal here would finish the match. Oh yes! Skor 2-0 untuk keunggulan Juventus ini bertahan hingga laga usai. Hasil ini membawa Bianconeri naik ke peringkat ke-6 dengan 31 angka, sementara Bologna tertahan di posisi ke-10 dengan 24 poin. Di laga lainnya, Cagliari kalah 0-4 dari Udinese. Barcelona versus LC, Barca menang tipis 3-2. Barcelona menjamu LC di Camp Nou. Di pertandingan ini Blaugrana menciptakan start apik usai unggul 2 gol lebih dulu melalui Ferran Jutgla di menit ke-16. Levantamento para a área, desvio, gol! Dan Gavi di menit ke-19. No talento do menino, golaço! LC lantas bangkit di babak kedua dan berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Tete Morente di menit ke-62. Tete Morente, lá vem ele o chute!
dan Peremilla di menit ke-63. TT Morente, olha o mergulho do Milha! Akan tetapi Barca keluar sebagai pemenang setelah Nico Gonzalez menciptakan gol penentu di menit-menit akhir waktu normal. Barca para trás, Nico! Berkat 3 poin tambahan itu, Barca berhak naik ke peringkat 7 klasemen usai mengkoleksi 27 poin, sedangkan LC belum beranjak dari peringkat 16 dengan perolehan 15 poin. Sevilla versus Atletico Madrid, Los Colchoneros tumbang 1-2. Laga Sevilla versus Atletico berlangsung di Ramon Sánchez Pizjuan. Tuan rumah mampu unggul di menit ke-7 berkat aksi Ivan Rakitic. Atletico mampu menyamakan kedudukan berkat aksi Felipe di menit ke-33. Laga tampaknya akan berakhir imbang sebelum Sevilla membuat Atletico tertunduk lesu di menit ke-88 saat Lucas Ocampos berhasil menjebol gawang Jan Oblak. Skor 2-1 untuk kemenangan tuan rumah menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat Sevilla memangkas jarak dengan Real Madrid di puncak klasemen La Liga menjadi 5 poin, sedangkan Atletico tercacar di posisi kelima klasemen dengan 29 poin. Hasil La Liga Jornada ke-18 hari ini, Celta Vigo menang 3-1 atas Espanyol, Rayo Vallecano menang 2-0 atas Alaves, Real Sociedad kalah 1-3 dari Villarreal. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Karim Benzema dengan raihan 13 gol, disusul Juanmi Jimenez dan Vinicius Junior dengan 10 gol. Hertha versus Dortmund di Borussia tumbang 2-3. Laga Hertha Berlin versus Dortmund berlangsung di Olympiastadion. Tim tamu mampu unggul lebih dulu di menit ke-31 lewat aksi Julian Brandt. All on his own, he's left it for Brandt. Brandt dinks it gently over the... Memasuki babak kedua, tuan rumah mampu melesakkan 3 gol berkat aksi Ishak Belfodil di menit ke-51. Alex Belfodil, good run from Belfodil, great touch from Belfodil. Marco Richter di menit ke-57. Richter wants a shot. Dan gol kedua Richter di menit ke-69. Blocked this time by Hitch, the follow-up from Richter. Dortmund hanya mampu memperkecil kedudukan lewat aksi Steffen Tigges di menit ke-83. Left foot curled in, lovely header, lovely goal. Tak ada tambahan gol lagi di sisa pertandingan. Dengan hasil ini Dortmund gagal mengkudeta Bayern di puncak klasemen. Sedangkan Hertha Berlin naik ke peringkat ke-11 dengan raihan 21 poin. Hasil Bundesliga pekan ke-17 hari ini. Bochum kalah 0-1 dari Union Berlin, Eintracht Frankfurt menang 1-0 atas Mainz 05, Hoffenheim bermain imbang 1-1 dengan Mönchengladbach, Greuther Fürth bermain imbang 1-1 dengan Augsburg, Leipzig kalah 0-2 dari Bielefeld. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Lewandowski dengan 19 gol, disusul Patrick Schick dengan 16 gol. Catatan Ciamik Arsenal usai pesta gol di markas Leeds United. Arsenal meraih kemenangan telak melawan Leeds United dengan skor telak 4-1. Tak cuma kemenangan yang diraih oleh Arsenal pada pertandingan kali ini, menurut catatan Opta, Arsenal sudah membukukan 7.000 gol di kompetisi teratas Liga Inggris. Arsenal menjadi tim ketiga yang mencatatkan hal tersebut sejak Football League dimulai pada tahun 1988. Everton menjadi tim pertama dengan 7.139 gol dan Liverpool 7.069. Kepastian gol ke-7.000 Arsenal dibuat oleh Gabriel Martinelli pada menit ke-16. Selain itu, Arsenal juga punya catatan gemilang di laga melawan Leeds. Masih menurut Opta, Arsenal bisa melepaskan 11 percobaan ke gawang di babak pertama menghadapi Leeds United. Ini menjadi rekor baru sejak tahun 2003-2004. Sinar terang pemain-pemain muda Arsenal saat pesta gol lawan Leeds United.
Pemain-pemain muda Arsenal unjuk gigi pada pertandingan melawan Leeds United di pentas Liga Inggris. Menurut Opta, gol-gol Arsenal di musim ini memang dihasilkan oleh para pemain muda. 13 dari 26 gol Arsenal dibuat oleh pemain berusia 21 tahun atau di bawahnya. Ini rasio tertinggi kedua sepanjang sejarah Liga Inggris. Leeds United pernah melakukannya di musim 1999-2000 dengan rasio sebesar 65%. Lalu Arsenal juga untuk pertama kalinya membuat gol melalui 3 pemain berbeda yang berumur 21 tahun atau di bawahnya dalam satu laga Liga Inggris. Roma buktikan bisa bersaing dengan tim papan atas Serie A. Kemenangan atas Atalanta membuktikan bahwa AS Roma bisa bersaing dengan tim papan atas Serie A lainnya. Sebelumnya, I Lupi sulit menang lawan tim papan atas. Sebelumnya, Roma tak pernah menang saat menghadapi penghuni 4 besar Serie A pada musim ini. Mereka kalah dari Inter Milan, AC Milan, dan tertahan oleh Napoli. The Special One mengatakan masalah mental jadi sebab utama hal tersebut bisa terjadi. Di laga kontra Atalanta, Serigala Ibu Kota punya mental yang lebih baik sehingga mereka bisa meraih 3 angka. Ralf Rangnick mantap berpisah dengan Paul Pogba. Manajer Manchester United Ralf Rangnick dilaporkan sudah mengambil keputusan terkait masa depan Paul Pogba. Ia mempersilahkan sang gelandang untuk cabut dari Manchester United di musim panas nanti. Rangnick menilai Manchester United tidak perlu ngoyo untuk mempertahankan Pogba, karena ia menilai setan merah sudah maksimal untuk mempertahankan sang gelandang. Ia menilai tawaran terakhir Manchester United untuk Pogba sudah lebih dari cukup. Bahkan ia menilai tawaran itu terlalu besar. Sementara Pogba dinilai tidak menganggap serius tawaran dari MU itu. Jadi Rangnick menilai MU tidak seharusnya mengemis Pogba untuk bertahan. Namun Rangnick tidak berencana menjual Pogba di bulan Januari 2022 nanti. Ia lebih memilih sang gelandang pergi sebagai free agent. Ini disebabkan Rangnick masih butuh tenaga Pogba karena stok gelandang MU saat ini cukup terbatas. Ralf Rangnick tidak restui Dean Henderson pergi dari MU. Asa Dean Henderson untuk cabut dari Manchester United tidak akan berjalan mulus. Sang manajer Ralf Rangnick dilaporkan tidak merestui sang kiper pergi. Rangnick menilai MU butuh tenaga Henderson karena ia berpendapat ada kans di mana David De Gea harus absen karena cedera. Rangnick diberitakan kurang percaya kepada Tom Heaton untuk menjadi pelapis De Gea sehingga ia ingin Henderson tetap berada di posisi itu. Torehan gemilang Gavi saat Barcelona menang tipis atas Elche di Liga Spanyol. Barcelona memetik kemenangan dengan skor 3-2 melawan Elche di pertandingan ke-17 Liga Spanyol. Pemain muda Barcelona berusia 17 tahun Pablo Martín Páez Gavira alias Gavi membuat 1 gol di pertandingan kali ini. Gavi pun tercatat sebagai pemain keempat yang lahir di tahun 2000 atau setelahnya yang membuat gol untuk Barcelona di Liga Spanyol. Sebelumnya sudah ada Ansu Fati, Nico Gonzalez, dan S. Abde. Gavi juga menjadi pemain termuda ketiga sepanjang sejarah Barcelona yang bisa membuat gol. Sebelumnya sudah ada Ansu Fati dan Bojan Kric. Selain itu, Gavi juga menjadi pemain muda di 5 liga top Eropa yang berhasil membuat gol. Usia Gavi kala membuat gol adalah 17 tahun 135 hari, mengungguli Mohamed Alicho yang berusia 17 tahun 222 hari. Dilepas Inter, Eriksen dibidik klub Liga Inggris. Gelandang asal Denmark, Christian Eriksen diklaim dibidik klub Liga Inggris setelah dilepas Inter Milan baru-baru ini. Eriksen dan Inter sepakat berpisah setelah peraturan Liga Italia tidak mengizinkan pemain tampil dengan alat bantu jantung. Meski saat ini berstatus bebas transfer, namun Eriksen dipercaya akan segera kembali bermain. Dikutip dari Metro, agen Eriksen, Martin Scott, mengatakan kliennya dalam kondisi baik dan akan merumput lagi. Tanpa menyebutkan nama klub, Scott mengklaim 2 klub yang paling tertarik kepada Eriksen berasal dari Premier League dan Liga Belanda. Baru pensiun, Sergio Aguero laris manis. Ex-striker top Sergio Aguero baru saja pensiun
Dengan segala reputasinya, Aguero tidak kesulitan mendapatkan pekerjaan baru selepas pensiun. Sebagaimana diwartakan Mirror, Aguero dibidik oleh beberapa pihak termasuk City dan timnas Argentina. Menurut media Argentina, Ole Aguero ditawari peran sebagai brand ambassador global Manchester City. Si Biru Langit mengharapkan Aguero bisa menghubungkan supporternya di seluruh dunia karena dia merupakan bagian penting dalam sukses klub di beberapa tahun terakhir. Kendati demikian, sampai kini Aguero masih mempertimbangkannya. Sedangkan Marca menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 tawaran yang menunggu Aguero. 2 diantaranya datang dari Argentina sebagai bagian dari staf pelatih Lionel Scaloni untuk Piala Dunia 2022 dan posisi pelatih tim junior Argentina. Disebutkan pula Sergio Aguero juga diklaim memperoleh tawaran untuk menjadi komentator di televisi. Setelah menerima penghargaan, Egy langsung berangkat ke timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia Egy Maulana Fikri mendapatkan penghargaan Goal of the Month Liga Slovakia. Penghargaan itu berkat gol indah Egy Maulana Fikri bersama FK Senica saat ke gawang Žilina beberapa waktu lalu. Penyerahan penghargaan kepada Egy Maulana Fikri dilakukan sebelum FK Senica melawan AS Trenčín di Stadion OMS Arena, Zenica, Slovakia, Sabtu 18 Desember. Setelah mendapatkan penghargaan, Egy Maulana Fikri dipercaya bermain sejak menit pertama saat FK Senica melawan AS Trenčín. Setelah pertandingan itu, Egy Maulana Fikri dilepas FK Senica untuk bergabung bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2020 yang digelar di Singapura. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!